Di calling jam 7 pagi, take-nya jam 11 malam. Gue sampai mikir gini, oh main film tuh begini ya, secapek ini ya. Tapi gue orangnya ya udahlah jalanin aja. Pada akhirnya seiring berjalan waktu, oh enggak juga sih. Ternyata bisa di set kok. Lu kapan datangnya harusnya, jam kapan lu deket-deket datang bisa. Ternyata emang yang bener gitu. Ternyata yang bener itu, setelah ngerti. Aduh kalau gue ambil ini eksesnya apa ya? Gue punya anak, gue ada keluarga. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Ada beberapa karakter yang misalnya nih, ini jadi bapak tua mesum. Terus adegannya ada gini dengan wanita muda. Aduh kayaknya enggak deh. Curhat Bang Arif waktu itu ada satu adegan, ini filmnya gede ya, tapi aku nggak bisa sebutin namanya. Tapi di situ Bang Arif akhirnya nolak karena dia harus adegan ciuman sama pintu tol ya. Mas Benny, gimana perjuangan, takdir atau keberuntungan ada di Mulus aku langsung di titik ini. Orang lahir begini udah. Teman-teman Tribuners nih, mumpung di sini juga ada Bang Arif Ridho dan Mas Benny. Kita mau nanya soal perjalanan karir mereka sebagai seleb nih. Aktor-aktor seleb. Seleb kulit. Apa tuh? Salam. Jadi buat Bang Arif dan Mas Benny ada di titik sekarang ini sebagai aktor, kawakan, kenamaan. Enggak kawakan dong, jangan dong. Bang Arif iya, kalau aku mah belum. Kawakan Umurnya. kan iya. Umurnya. Secara perjalanan karir, aduh siapa saya. Buat kalian berdua ada di titik sekarang ini sebagai seorang seleb tuh sebuah perjuangan, takdir atau keberuntungan. Salah satu dulu deh, coba dari Bang Arif dulu deh. Gue salah satu orang yang nggak percaya keberuntungan ya. Oh gitu. Ya iya. Sekarang gini aja deh. Kalau lu percaya keberuntungan, ya lu tidur aja di rumah. Iya dong. Keberuntungan lu akan datang nyamperin lu. Kalau takdir, gue percaya iya. Semua gini. Seberusaha apapun lu, sejungkir baliknya lu, kalau memang belum waktunya buat lu, nggak buat lu. Yang gue percaya adalah ketika gini, kalau ini akan dan ini memang jadi takdir lu, seberapapun sulitnya, takdir itu akan nyari jalannya menemui lu, menurut gua. Tapi nggak harus serta-merta percaya itu doang semata. Lu harus percaya untuk bahwa ini harus diperjuangkan. Menurut gua, apa yang gue dapat sekarang ini adalah buah dari hasil apa yang gue jalani kemarin, prosesnya gue nikmati segala macem. Gue mau belajar, gue nerima, terserah itu dibilang gagal, berhasil, sukses, gue harus terima semuanya itu. Ini karena ini bagian dari proses hidup gue. Jadi nanti ujungnya ya biar takdir gue yang berbicara. Kewajiban gue udah gue jalanin. Ikhtiar dulu, prosesnya gue jalanin, udah gitu aja. Jadi gue setuju ketika orang bilang hasil proses tidak mengkhianati hasil. Buat sebagian orang iya itu works. Menurut gue, jadi apa yang lu yakini, apa yang lu impiin, ya udah jalanin aja, kejar gitu. Selebihnya biar Tuhan yang menentuin. Pesan minum nggak Bang? Apa minum dulu? Nggak ada yang galon gitu. Jangan kebanyakan kalau mau pakai galon. Berarti ya ada perjuangannya. Iya dong, harus berjuang. Hidup tuh kan perjuangan menurut gua. Setuju. Ya tapi kan? Bang Arif mulai karir di lucu banget. Gak boleh jadi bahan bercanda. Iya kan kekuatan. Berarti Bang Arif mulai karir di entertain itu dari komedian kah atau sebenarnya ada acting dulu yang sebelum dilakukan? Nggak ada. Gue tuh orangnya yang gini. Udah banyak obrolan yang ngundang gue tuh, gue orangnya serabutan aja. Gue kayak gini, bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Hari ini apa ya? Oh angin bawa gue kesana, gue ngikut. Gitu gue tuh seserabutan itu. Berarti tiap bangun nunggu angin topan. Nggak spesifik ke topan. Tapi seniman, aku kenal kan Bang Arif juga sering curhat dari awalnya sebelum jadi stand up comedian udah seniman. Pengrajin tempe ya kalau. Tempe juga bukan pengrajin atau bukan pengrajin. Saya ini sebetulnya pemahat tusuk gigi. Dari pohon gede jadi tusuk gigi. Boros. Boros ya. Berarti Bang Arif awalnya enggak ada gua. Stand up langsung. Awal stand up dulu. Banyak yang nanya, sebelum stand up tuh lu udah sering ini ya panggung? Nggak pernah. Oh nggak pernah panggung.
justru stand up itu yang kayaknya ngebuka jalan gue untuk gue bisa ngobrol sama orang banyak. Kalau dulu enggak deh, kayaknya gue orang yang terlalu minder ketemu orang baru. Demi karena gue kayak kerjaan nggak tetap, pendidikan nggak bagus juga, jadi banyak mindernya. Nyemplung stand up, jadi gue ketemu banyak orang ternyata. Suci bang apa? Dulu pernah suci aku sekarang. Bukan. Oh apa? Suci apa suci bang? Nggak pernah justru. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Gue cuma jadi mentor di kedua kompetisi itu. Di Suci di balik layar gue 5 season, 4 tahun. Di Suci jadi mentor, tapi alhamdulillah kebetulan diajak main juga gitu. Gue ikut audisi, iya, nggak lolos gue. Di mana di Suci? Di Suci 1 awal-awal masih susah banget. Iya, Suci 1 ikut lolos Jakarta doang, nasionalnya enggak. Tapi gue di hire jadi kombut kan di bahasanya di Suci 1, komedi body di Suci 1 sampai Suci 5. Sama juga. Berarti... Bang Arif aku awalnya juga minderan sama kayak Bang Arif, makanya aku diliatin orang aja nggak bisa. Apa lu lihat-lihat aja? Itu mah galak, bukan minder. Tapi kan nggak suka diliatin. Iya. Minder. Kalau diludahin? Boleh sih. Jangan. Iya, tapi itu stand up comedy kayak media obat buat beberapa orang untuk menjadi lebih baik ya, Ben. Oh iya. Yang tadi nggak bisa ngobrol depan orang banyak, ketemu orang. Jadi kayak terapi ya? Hah? Jadi kayak terapi. Apanya? Terapi. Aku dengarnya rapi. Gue rapi. Terapi gigi. Terapi. Bukan. Iya, jadi terapi benar. Karena gue juga banyak alhamdulillah nggak banyak. Ada beberapa juga buka kelas untuk corporate, untuk orang-orang yang non praktisi stand up comedian. Ya itu buat ngebantu mereka public bisa. Speaking ya. Iya. Ada juga. Jadi terus masuk ke actingnya dari kapan? Lewat pintu. Lewat pintu. Iya sih benar. Jalurnya. Kapan tuh? Jakarta Bogor. Iya. Enggak. Itu ada kali pertama kan gue orangnya gitu ya, setolol itu. Ada hal baru gue pasti nyoba ngikut. Audisi, bayar nggak ngikut. Ini ngikut sampai kan stand up masuk jadi mentor. Terus tiba-tiba ada yang nawarin film 2013 ya. Film apa? Make Money yang pertama filmnya Panji Pragiwaksono. Ditawarin, Bang mau main film nggak? Mau. Dengan dasar gue pengen belajar. Makanya dulu gue sempet salah kira gini. Di calling jam 7 pagi, take-nya jam 11 malam. Gue pengen mikir gini. Oh main film tuh begini ya, secapek ini ya. Tapi gue orangnya ya udahlah jalanin aja. Pada akhirnya seiring berjalan waktu, oh enggak juga sih. Ternyata bisa di set kok. Lu kapan datangnya harusnya, kapan lu deket-deket datang bisa. Ternyata emang yang bener gitu. Ternyata yang bener itu, setelah ngerti. Gitu. Dulu gue ngalamin beberapa kali calling pagi, take malam, kadang calling pagi terus nggak jadi take pernah. Tapi gue masih mending itu Bang. Aku callingannya jam 7 pagi. Ternyata take-nya kemarin. Waduh. Kelewatan dong. Suruh beres-beres itu. Ya gitu gua ditawarin Make Money, ikut aja. Sesudah itu ada tawaran lagi. Terus ikutin aja sambil yang tadi itu gua bilang, "Oh ya sudah, coba ikhlas deh. Mungkin ini proses jalan hidup gua sambil gua belajar." Alhamdulillah dikasih titik ini. Ya gue nggak akan lupa proses yang kemarin, dan itu yang bikin gue jadinya nggak jadi takabur, jadi sombong gitu. Karena semua fase emang harus gue lewatin dulu gitu. Dan gue ngerasa ini bukan di puncaknya ini, karena masih banyak hal yang harus gue pelajari. Gue gitu aja. Waktu itu awal-awal langsung dapat peran atau masih namanya warga satu atau teman satu? Enggak, waktu itu nggak ada namanya malah. Jadi suami pemilik gitu. Suami pemilik panti pijat. Iya, suami pemilik panti pijat di alamat jalan. Lucu banget. Nggak ada nama belum. Cuma suami pemilik panti pijat gitu loh. Iya, masih mending warga satu, warga dua kepen. Lu pakai bunyi ya waktu itu. Dia. Kok bisa? Denny Siregar sebagai aneh ya. Terus mulai merasa kalau syuting acting film itu nyaman nih, bisa nih dilakuin sering-sering atau setiap tahun? Ya pas lagi dibayar dong. Gimana sih? Jawabannya semua juga tahu. Enggak maksudnya gini. Pasti kenapa teman? Iya, butuh uang untuk hidup. Iya gitu. Di saat itu kan gue kayak gini, mau main film nggak mau. Terus gue mikir kan, alhamdulillah ditawarin. Terus siapa gue untuk nanya berapa? Enggak, gue nggak nanya beneran. Datanglah gue datang.
Tiba selesai syuting malam-malam udah, oh gini ya. Wah ini hal baru. Gue selalu gitu kalau ketemu hal baru seneng gue. Apa-apa yang bisa gue pelajari nih pasti ada. Itu yang menyenangkan. Terus dikasih amplop. Wah tambah seneng kan gue. Oh makasih. Amplop juga. Amplop. Amplop. Kolektor Mas ada yang warna biru nggak amplop? Oh banyak. Biru amplop segini nih. Masih itu. Kok ada yang kolektor amplop? Iya banyak. Saya amplop semuanya. Terus Kasih. Terus dikasih kwitansi kosong, tanda tangan. wah, Kok gitu? kosong. Hah? Ya kalau udah ada tanda tangannya, gue gimana tanda tangannya? Oh Oh, iya. iya. Kwitansinya kosong bagian. Kosong bagian tanda tangannya. Harus gue kasih. Terus digini nama orangnya. Dihitung dulu. Nggak usah lah. Ini lebih dari cukup. Gue bilang gitu, makasih. Terus gue hitung tuh. Gue ingat waktu itu 500.000. Gue buang. Enggak sombong banget. Enggak, itu ngerasa kurang. Enggak, 500.000. Itu lebih dari cukup buat gua saat itu. Ya Allah, alhamdulillah nih bisa beli misalnya beras buat susu anak gua. Ditambah gua udah banyak dapat ilmu baru, kenalan baru. Udah. Itu yang bikin gua akhirnya mudah-mudahan dipanggil lagi nih, ada lagi gitu. Oh berarti dari situ langsung ada mungkin yang kenal sama lu dipanggil lagi kah? Atau? Iya ada. Akhir itu kan awalnya dulu emang dari kenalan dalam artian butuh ini siapa? Oh si itu aja gitu kenal, panggil gitu kan. Karena kan secara nyebutnya apa ya, portfolio di film kan belum ada. Kalau lu udah jadi pemain udah sering kan orang dengan mudahnya ngenalin gitu. Tinggal si ini dijajarin panggil casting gitu. Kalau sekarang udah tahap milih-milih film kah atau semua diambil aja? Wah milih tadi aja pasti kita nungguin teh kan dia lagi nolakin berapa film. Enggak men. Tadi 300 juta nggak masuk. Bohong. Enggak. Lagi nolak-nolakin. Oh, sekarang segitu ya, di atas 300. Dengerin, ini serius. Enggak, ini serius. Kalaupun milih, iya gua ada yang gua pilih. Misalnya nih, karena gini ya. Mungkin gue belum bisa yang sepenuhnya. Kalau aktor yang bener itu kan gitu kayak tertantang dengan peran. Gue kayaknya belum deh. Karena ada beberapa adegan karakter yang kalau gue ambil ini eksesnya apa ya? Gue punya anak, gue ada keluarga. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Ada beberapa karakter yang misalnya nih, ini jadi bapak tua mesum. Terus adegannya ada gini dengan wanita muda. Aduh kayaknya enggak deh. Gitu. Enggak, gue enggak punya nyali untuk ambil itu, enggak. Sempat curhat Bang Ari waktu itu ada satu adegan, ini filmnya gede ya, tapi aku nggak bisa sebutin namanya. Tapi di situ Bang Arif akhirnya nolak karena dia harus adegan ciuman sama pintu tol ya. Mesti ngetap dulu lagi. Mesti ngetap dulu susah. Itu kalau ditanyain anaknya, Bang, mau lokasi sih. anaknya kan malu. Bapak saya pernah di film adegan ciuman sama pintu tol. Iya kan? Dari mana pintu tol, dari mana? Apa? Pintu tol mana? Cipali apa? Cipali ya kalau nggak salah ya. Kalau pintu air saya masih mau deh, nyium pintu air. Ini berapa benda sih? mikirin anak ya, Bang. Dia cerita di teman-temannya. Iya kan, bapakmu yang ini ya adegan ciuman sama pintu tol. Malu banget itu, Bang. Sedih Akhirnya anak ditolak. Aku sih setuju sama Bang Ari. Nggak sih, ya itu gue ngeliat juga kan, makanya runutannya boleh lihat sinopsisnya nggak, terus dengan siapa main, director siapa, terus saya karakternya sebagai apa ya gitu. Berarti akhirnya sekarang udah nyaman banget di dunia acting ini. Nyaman banget. Bulan ini nolak berapa? Enggak nolak, Ben. Oper kali, Bang. Enggak, bukan. Enggak nolak. Kan gini nih, ini yang nggak tahu lah, gue coba lagi nyari tahu jawabannya. Kalau lagi ada datang tuh bareng-bareng gitu. Maksudnya bisa 3 judul, 4 judul, tapi di rentang durasi produksi timeline yang sama gitu, bulannya. Kan lu nggak bisa ambil semua. Metode lu ya, nggak bisa ini ya, metode acting ya. Metode acting harus gitu kan. ini yang benar-benar mendalami. Misal kalau jadi pengemis dia harus jalanin jadi pengemis dulu gitu. Metode gitu. Cuman Bang Arif akhirnya bisa tuh sebulan ngambil 3. Yang 2 dia nyari orang, nyewa orang yang mirip. Disuruh main. Ngapa nyari stuntman? Gampang kok nih Bang, di Lindestruck doang kok. Nyari orang kok. Oke. Kalau buat Mas Benny,
gimana? Perjuangan, takdir atau keberuntungan ada di mulus aku langsung di titik ini. Orang lahir begini udah. Iya, keluarganya. Loh, kok udah tua ini gini. Enggak pakai perasaan anak kecil dulu ya. Enggak ada remajanya. Dan gitu, Bu, anaknya ini pemeran film horor. Ya, langsung dia. Kecilnya nggak dibedong dia. Dikiloin. Gimana Mas Ben? Kalau aku paling bedanya cuma dari daerah aja Jogja. Kalau Bang Arif kan komunitasnya Jakarta kan, Ya. dan lebih duluan jauh Ya, kan. ya. Aku dari Jogja itu Oh, sebenarnya lebih struggle mereka dong. Kalau gua kayaknya dapat privilege ketika gua lahir besar di Jakarta karena ada kemudahan-kemudahan yang Akses teman-teman omongannya dari ya? daerah nggak dapat gitu. Jadi Tapi- lebih berjuangnya mereka. tapi gila. kalau Gua salut. junior dapat privilege juga Bang. Kita udah tahu ilmu-ilmunya. Oh iya iya. Kalau Bang iya. Arif tuh kan masih nyari nih ngebuka stand up. Ngebuka jalan ya? ya. Nggak banyak gurunya lah. Kalau Iya. di angkatan saya guru mah tinggal milih kamu stand up kayak gimana. Ada Radit, Iya, ada Bang iya, Arif, maksudnya Pak Anji, Ernest, banyak banget kan. Jadi privilege-nya itu akhirnya dari penikmat stand up tuh juga aku penikmat. Aku lihat ada stand up. Awalnya nonton kamu ya? Nonton. Oh, penonton. Tapi yang YouTube ya. Heeh. Jadi kan masif tuh waktu Oh, itu. iya, Semua bener. open mic di-uploadin kan, Semua Bang. di-upload. Kalau sekarang mah agak bahaya ya. Sekarang mah sorry ya. Kalau dulu tuh tiap open mic di-upload, oh ternyata ngelawak bisa sendiri. Karena aku cita-cita anak kecil ya, anak SMA ya. Pengen jadi pelawak. Oh, memang bercita-cita. Tapi yang kayak apa ya? Kayaknya menyenangkan deh gitu loh, Bang. Ngeliat siapa dulu kecilnya? Apa? Ngeliat siapa? Wah, semuanya banyak, Sri Mulat. Iya, tontonannya. Kalau kompetisinya ini ya Api ya. Api. Yang kelompok masalahnya teman tongkronganku tuh lucunya di tongkrongan doang, Nggak ada yang berani ya? nggak ada yang kepikiran Oh. kayaknya bisa jadi kerjaan. Bikin grup Iya, nggak ada iya, ya. iya. Dulu makanya hampir pengen audisi tapi nggak bisa kan sendirian. Akhirnya tahu stand up ini coba. Terus ada satu video yang dari Jogja nggak lucu tuh. Kalau aku nggak lucu paling cuman kayak dia gitu. Bikin motivasi itu. Coba open mic pertama langsung lucu, habis itu ya udah tinggal ngikutin aja gitu jalan. Oh, berarti emang dimulai dari sama juga ya, dari stand up juga ya. Benar. Ya, stand up juga. Terus abis Karena dari dunia stand up itu kembangan karirnya banyak ya. Benar. Benar, ya. Dan Bisa nge-MC, siaran radio, Oh iya, tuh, motivator, pemain film gitu ya. dan aku tuh bahkan sampai tanya waktu itu kalau nggak salah DM ke Kohernes atau apa gitu. Kok kan salah satu founder juga ya. Kok bangga nggak sih lihat anak-anak stand up sekarang banyak yang sampai di titik ini. Dulu tuh kita paling main film cuman berapa, sekarang hampir semuanya di entertain tuh ada stand up. ya semua film ada, hampir semua film sekarang. Alasan pertanyaanku itu karena tadi omongan Bang Arif tadi, di stand up tuh kita dikasih dasar semuanya. Kita nulis film, nulis skenario. Di stand up kita udah nulis materi sendiri. Dari keresahan, kita nyari punchline-nya, public speaking, kita mau podcast nih, ya udah dari act act out, out panggung gitu. Dan sebenarnya yang paling aku hargain banget adalah originalitas ya. Oh iya. Kita Di udah stand up dari awal kamu materi mirip sama siapapun terserah nggak apa-apa, yang penting kamu itu bikin sendiri gitu. Jadi kemiripannya bukan karena kamu ngambil punya orang gitu. Kalau kemiripan kan mungkin bisa ada ya, tapi akhirnya banyak yang jarang materinya yang mirip karena kita udah tertanam tuh. Ya materi itu harus keresahan sendiri. Nah, itu yang kebawa, makanya mungkin ya di film banyak anak-anak stand up gak cuma di depan layar, di belakang layar pun kita juga udah banyak gitu. Karena ya dari guru-guru kita juga, Bang Arif, founder. Bukalnya banyak berarti kalau di stand up ya. Banyak. Dan kalau masuk di film di acting dari kapan Mas Benny? Waduh, lupa aku tahunnya. Dulu filmku pertama 5 cowok jagoan, Bang Anggi. Oh. Ada Bang Arif nggak itu? Anggi Umbara enggak ada. Bang Anggi Bara. Perannya udah dapat nama atau waktu itu Masih ojek zombie. Serius? Serius. Tukang ojek yang jadi zombie. Oh. Karena itu dikasih ramuan itulah. Itu diajak atau casting waktu itu? Itu gara-gara main werewolf. Ada kita dulu. Oh iya, ada momen itu werewolf tuh. Bang Arif kok kayak nggak seneng werewolf? Hah? Oh, seneng werewolf. Gue werewolf banget. Jadi ada satu grup gitu WhatsApp. Itu kayaknya dari Comic 8 ya, Bang? Ya. Dari Comic 8 itu kalau mereka break tuh main werewolf. Akhirnya setelah itu mereka bikin grup WhatsApp. Beberapa komik diajakin karena mayoritas kan komik. Main di WhatsApp kan? Iya. Aneh sih menurut aku tuh. Tapi seru karena kita nggak sempat ketemu kan. Akhirnya gitu udah main berapa tahun.
kalau nyari pemain ya dari Werewolf aja ya. Tapi yang udah tahu ya kayak ini komik gitu nih. Oke nih bisa diajak mainannya dari situ, diajak main. Itu gimana pengalaman pertama syuting sama kayak Bang Arif? Sama persis yang dipanggil pagi syuting. Bener. Iya, itu kami ngalamin lah itu. Itu aku sampai ngerasa kayak Bang Arif, ya syuting kayak gini kali ya. Emang jadi emang jam kerja panjang aja jam kerja. Oh, memang gini. Ya udah ikutin aja gitu. Gua udah ngikutin aja lah. Dan pemain baru gitu ya. Oh iya. Dan adegannya simple. Iya, simple yang kayak udah kelar berapa menit itu udah kelar gitu. Tapi ya udah nih proses, makanya kita kalau di syuting-syuting yang sekarang udah kayak biasa. Makanya biasa aja itu kita dulu levelnya udah ini nunggunya berapa jam. Kita sekarang untungnya santai ya Bang. Santai. Jadi santai kalau nunggu-nunggu tuh udah. Dan udah lebih tahu ininya kan proses teknis produksi ya. Jadi kita coba ngertiin misalnya nih, ini agak lama. Kenapa ya? Oh soalnya gini-gini. Kita ngerti gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Ini selama ini memang ya. Kenapa harus lama? Itu pertanyaan itu kita nggak bisa jawab kan. Kayak yang kerja ini doang. Ini yang lain kok pada diem? Iya benar. Ngapain ternyata yang nge-set kamera ya orang kamera doang. Iya. Tapi aku pikir gini. Kenapa gua lama ya? Itu kan kerja di situ. Ini yang lain kan enggak. Kenapa yang ini enggak ngambil gua aja gitu? Mikirnya sempat. Ngambil bareng. Iya, tapi ya udahlah itu proses belajarnya. Sih, jadi tahu. Kalau Mas Bebe ini nyamannya sekarang udah di acting udah kerasa atau rezekinya sih? Mana panggil ya? Apa? Mana manggil ya? Serezekinya bahasanya kan? Serezekinya. Mau panggil film, stand up itu. Masih stand up kan? Masih stand up. Ya itu di film, dan aku emang seneng banget nonton film. Jadi kayak ya gimana sih kita ngelakuin kerjaan yang selama ini kita tonton gitu, pasti seneng banget. Dan aku entah kenapa happy banget ketika ngeliat karya itu dikerjain bareng-bareng Bang. Jadi aku kalau di lokasi itu aku nggak bisa tuh untuk nggak ngobrol sama kru gitu, karena aku ngeliat kayak ini kerjaannya ini kerjaan ini, dan nggak ada yang remeh. Kalau ini nggak dilakuin dengan benar udah berantakan. Semuanya. Ini nggak dilakuin benar udah berantakan. Nah, aku tuh salah satu yang bikin aku cinta banget sama film karena ini karya bersama gitu. Udah di tahap ini Mas Billy masih pengen ngobrol sama kru-kru yang lain, nggak menyendiri di tahap ini apaan orang kayak apaan sih? Iya. Sebelumnya kan ngobrol sama Genset. Maksudnya ke situ berarti ya? Enggak. Dulu dari benda, sekarang udah berani nih negor manusia nih. Iya. Besok ini. Kok getarnya beda sih? Tapi alhamdulillah kami berdua ini sepemahaman bahwa dalam satu produksi ini semua divisi itu ya saling isi. Satu dihilangin ini nggak jalan kayak gitu. Alhamdulillahnya sama mikirnya. Jadi kita respect sama pekerjaan yang lain, divisi yang lain gitu. Karena semua sama-sama punya perannya masing-masing. Udah sangat penting lah ya. Iya benar. Dan kadang aku tuh agak ini malah kalau ngajak ngobrol kadang agak takut tuh kalau orangnya agak pendiam. Nah aku tuh nggak berani ngajak ngobrol. Tapi kalau udah berani ngomong duluan, nah aku baru nyamperin tuh yang kayak gitu. Sama introvert ya Mas Benny ya. Parah ini. Kasih nunduk bohong aja. Oke, kalau misalkan kan sekarang karena komedian dan aktor nih. Tapi kalau misalnya kita ngayal-ngayal aja nih Mas Benny sama Bang Dido di universe lain gitu hidupnya. Kira-kira profesinya apa nih kalau bukan komedian dan bukan aktor? Saya pengen jadi saya yang sekarang. Karena happy jadi saya yang sekarang gitu aja. Misalnya ada tawaran di dunia yang lain saya jadi apa, nggak kepikir tuh. Tapi masa berandai-andai nggak mau? Kan kayak yang sekarang yang main jobnya kan kayak aktor sama komedian. Kira-kira siapa tahu di kehidupan lain tukang kayu atau enggak gitu kan main jobnya. Main jobnya. Atau pilot mungkin. Atau pengen punya usaha furnitur yang gede, bukan yang sambilan kayak sekarang gitu. Oh iya, tapi sulit sih gua kalau disuruh berani. Kayak nggak punya nyali untuk membayangin bidang lain. Musik kan sekarang lagi sering upload. Enggak juga. Enggak juga. Ya itu kan kalau ditanya nih, ya itu jadi kayak satu kesatuan. Semua hal yang tengah gue lakuin sekarang itu bikin gue happy. Kalau di kehidupan lain, di universe yang lain gue jadi gue aja nih pindah tempat doang. Yang penting happy aja. Gue happy kok. Apa aja di jalan yang penting happy. Karena kalau nggak happy, iya buat apa lu? Karena dasarnya itu dulu kan. Lu jalanin sesuatu, gue setuju sama Panji tuh. Ketika lu jalanin sesuatu, terus lu ngerasa capek karenanya, ya lu mesti mikir dong. Ini nggak bikin lu bahagia, buat apa lu lakuin kan gitu. Capek ya capek, tapi kan lu ada yang senangnya gitu. Misalnya syuting pulang capek sih iya, tapi happy.
Berarti lu seneng ya enak jalaninnya. Oh, capek kan normal ya, capek normal. Tapi kalau sampai ngeluh karena capek, ya lu mesti pikirin bidang lain kali gitu. Kayaknya bukan situ dunianya. Karena bukan di situ dia lu gitu. Kalau Mas Benny kira-kira? Aku paling presiden Finlandia mungkin ya. Cita-cita orang kan beda-beda. Ya boleh. Orang kenapa kayak nyepelein banget? Enggak. Lu orangnya gampang berubah. Kemarin kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi rice cooker. Sekarang pengen jadi presiden, kan enggak konsisten. Kok benda? Enggak konsisten lu. Ya kalau mata bunyi cetek gitu kan. Itu ditunggu-tunggu loh. Ya. Tunggu-tunggu loh. Tapi udah syukurnya banyak apa enggak nih? Mas. Siapa yang gede? Yang gede. Iya. Aku paling pemain bola sih. Wih. Aku suka banget sama sepak bola dan lagi-lagi tuh kerja tim. Aku tuh lebih suka yang kayak nggak sendirian gitu, bareng-bareng gitu. Terus kayak film itu kan sebenarnya ada miripnya. Kita misalnya kita syuting di mana? Bareng-bareng tuh kita. Nginep di hotel bareng-bareng, break itu kita ngobrol bareng-bareng ya kan, misal kayak kita di Jogja atau di Malang atau di mana gitu. Nah, main bola kan sama tuh. Kita kalau main kemana tandang lagi away kemana gitu. Bareng-bareng gesernya. Nggak mungkin sendirian kan kalau main bola. Iya. Iya benar. Spesifiknya apa posisinya kalau ngebayangin? Striker aku tentu. Anjay. Buas aku Bang ini kan. Ini kan bendera corner. Itu bukan posisi dong. Posisi tuh. Itu letak. Oh, letak. Lebih ke letak. Iya, udah gitu benda lagi. Striker. Aku dulu striker. Karir ditempelin di mana-mana tuh. Stiker. Lagi strike lagi ya. Lagi strike. Oke, jadi film Pesugihan Sate Gagak kapan tayangnya nih? Silakan. Ben. Nggak ingat ya. 13 November. Tayang 13 November 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Kalau bisa nonton hari pertama. Kenapa Ben? Biar nggak kena spoiler. Oh iya benar. Biar langsung ngerasain sensasinya nonton Pesugihan Sate Gagak. Benar, iya benar. Oke, sekalian closing statement dari Bang Arif sama Mas Benny setelah film ini nanti tayang. Pengalaman nonton seperti apa yang bakal didapat sama penonton ketika nonton film Pesugihan Sate Gagak? Oh itu. Jadi kalau kalian butuh tontonan yang ringan, nonton Pesugihan Sate Gagak karena kita nggak mau bikin jelimet kok, hidup udah jelimet. Kalian nonton, sesudahnya ceritain ke temen untuk biar mereka juga ikut nonton, itu aja. Oke, kalau Mas Benny? Ya itu kita bikin drama drama kehidupan sehari-hari yang kayaknya semuanya akan relate. Itu kita hantarkan ke kalian dengan komedi-komedi yang ringan, biar nyampe, biar nggak perlu yang mikir banget, tapi ketika keluar bioskop tuh kita jamin nanti akan happy, akan ketawa-ketawa, mudah-mudahan sampai rumah masih terbahak-bahak ketawanya. Oh, berarti jaminan kocak ya? Jaminan kocak, kalau enggak nanti seluruh tiket akan dikembalikan oleh Bang Arif Dito. Dan saya. Tapi jaminan Bang, kan yakin, jangan takut dong. Ya tapi sebut nama saya gimana sih? Jadi yakin, saya yang nanggung. Bebannya dilempar ke orang. Jangan ragu dong. Oke, itu dia teman-teman Tribuners, buat jangan lupa nonton film Pesugihan Sate Gagak 13 November 2025 di bioskop. Jadi jangan lupa buat nonton, dan thank you udah nonton konten paling serap. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.